Ya, welcome Scorpio. Enggak, bentar, belum gue ganti, masih Libra. Ya, sekarang welcome Scorpio. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Suhendar dan Scorpio readingan ini untuk kapanpun kamu menemukan video ini atau ya, sekarang akhir Maret menuju ke awal April ya. Uploadnya sekitaran segitu sih, tapi kapanpun kamu nemuin ini, mau bulan Juni, Mei, atau mungkin Maret tahun depan, it's okay, aku udah menyerah soal timing di YouTube. Algoritma YouTube emang kadang aneh, jadi aku biarkan aja seperti itu. Anyway, Scorpio, di sini kamu punya Seven of Coins. Seven of Coins biasanya ngomongin soal proses yang nggak selesai sehari dua hari, soal proses jangka panjang yang apa ya, buahnya manis gitu kali ya kalau ngelihat di sini. Perempuannya dia duduk di bawah pohon yang dia tanam dari biji, ya. Dia tanam pohonnya dari biji sampai pohonnya itu berbuah lagi. Dia bener-bener attending to her garden gitu, kayak bener-bener dia urus, bener-bener dia rawat sampai buahnya bisa bisa dinikmati, ya, bisa dia nikmati kayak gitu. Cuma prosesnya panjang, prosesnya bukan kayaknya bisa bertahun-tahun. Mungkin apapun yang lagi kamu kerjain sekarang itu benar-benar menuntut komitmen kamu sepenuhnya di situ, dan kamu juga cukup sabar ngejalaninnya. Aku nggak tahu, mungkin bukan kerjaan yang apa ya, yang hasilnya langsung besar atau hasilnya bisa kamu petik, dan mungkin ini juga awalnya kamu kerjain karena apa ya, karena emang kamu suka kali ya, karena emang bisa jadi karena hobinya kamu di sini. Tapi pada akhirnya karena kamu tekunin, karena kamu jalanin prosesnya dari tahun ke tahun, kamu bisa bisa memanen buahnya gitu, bisa memetik buahnya sekarang. Dan kalau ngeliat di sini, dia si wanita ini dia ada peliharaannya, ada anjingnya, dan mereka kelihatan happy di sini. Dan itu juga yang aku lihat di apa ya, di perjalanan kamu sampai ke titik ini. Kamu cukup happy ngejalaninnya. Dan ada strength crossing the reading. Aku ngerasa strength di sini mungkin apa yang nggak kamu lihat atau apa yang nggak kamu liatin ke orang. Mungkin orang ngelihatnya kamu apa sih, alon-alon asal kelakon. Mungkin orang-orang ngelihatnya kamu cukup sabar, bahkan sabar banget malah. Tapi di balik kesabaran kamu punya kekuatan. Dan jujur aja, buat apa ya, buat mereka yang bisa hadir, bisa datang tiap hari ngelakuin apapun yang kamu kerjain itu, ya, dengan bisa hadir datang tiap hari itu butuh kekuatan tersendiri sih untuk bisa terus konsisten ngerjain, menekuni apapun yang kamu kerjakan saat ini. Itu bohong kalau aku bilang itu nggak butuh kekuatan. Ada kekuatannya sendiri untuk bisa kita konsisten tiap hari. Dan itu biasanya kekuatan yang emang apa ya, yang underrated gitu, yang jarang orang bahas, yang jarang orang apa, biasanya orang kalau ngebahas soal strength, soal kekuatan, biasanya yang kelihatan ya, ya kekuatan yang nampak aja gitu, yang kelihatan sama orang. Tapi untuk bisa hadir tiap hari, untuk bisa apa ya, datang, kayak itu kalau dulu di sekolah tuh, kalau kehadiran 100% tuh adalah sebuah pencapaian yang underrated gitu. Orang bisa apa sih, orang bisa dapat apa sih, peringkat satu, orang bisa dapat juara umum bahkan, tapi belum tentu dia bisa hadir 100% di tahun itu atau di semester itu. Serius, orang bisa dapat nilai tertinggi tapi buat dapat kehadiran 100% itu sulit loh. Atau mungkin waktu itu di sekolahku doang sih, soalnya bahkan siswa terbaiknya pun di sekolahku dulu, dia nggak, belum tentu dia dapat kehadiran 100% di apa ya, di semester itu, atau di ya di semester atau di tahun dimana dia dapat predikat siswa terbaik. Kayak agak sulit, itu punya kesulitannya sendiri, soalnya nasib orang ada aja gitu, kayak yang bikin dia, entah dia telat apa ya, telat masuk sekolah, atau dia ada keperluan keluarga yang bikin dia harus absen atau izin. Atau setahun orang, masa iya sih ada apa sih, nggak kena sakit flu yang mengharuskan dia istirahat di rumah.
Itu sulit tuh kayak gitu. Bahkan untuk bahkan untuk hadir, untuk datang walaupun kamu lagi sakit, walaupun kamu lagi banyak urusan berhalangan, tapi kamu tetap hadir, itu udah hebat sih. Di bawahnya ada Wheel of Fortune. Kalau Wheel of Fortune apalagi di deck ini aku ngelihatnya kayak jam tangan gitu loh. Iya, kayak jam analog yang ada jarum jamnya. Dan dia ada di Root of the Reading, yang mana aku ngelihatnya ini kayak timer yang ngasih tahu kalau udah berapa lama kamu ngerjain ini, udah berapa lama apa sih kamu hadir tiap hari kayak gitu. Kayak apa ya, kayak ini Seven of Coins tuh jelas prosesnya bukan sehari 2 hari kan, jelas semua waktu yang kamu habiskan dalam proses Seven of Coins ini pasti dihitung dan ada hitungannya sendiri gitu buat buat ngitung seberapa itu kayak apa ya, pada akhirnya waktu yang kamu habisin di sini menjadi satuan untuk berapa banyak komitmen yang kamu curahkan di project ini atau di kerjaan ini atau di apapun yang kamu apapun Seven of Coins-nya kamu. Mungkin bisa jadi relationship-nya kamu di sini. Iya dong, buat relationship juga kan butuh untuk bisa terus hadir untuk pasangan kita tiap hari. Itu juga kan sulit. Ya apalagi kalau sampai LDR kayak gitu. Wah, hidup mah cobaannya ada aja. Kadang jangan LDR deh, kadang yang tiap hari ketemu aja ada aja gitu, kayak ya walaupun fisiknya ada di situ tapi kan seharian kayak nggak bener-bener ngobrol, cuma cuma duduk sebelahan terus kayak nggak bener-bener ngobrol gitu. Ada masalah cuma ya kayak hidupnya jalan masing-masing sih, cowoknya kemana ceweknya kemana, mereka sebelahan gitu, mereka tinggal satu atap, tapi kan tinggal satu atap bersama nggak selalu menjamin kalau mereka bisa hadir untuk satu sama lain. Pada akhirnya ada Six of Coins. Ya, Six of Coins di pas energinya. Ini yang tadi aku bilang. Ya ini soal tabur tuai. Tanam. Ya pokoknya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Tuai itu panen gak sih? Ya pokoknya gitu deh. Apa yang kamu tanam itu yang kamu panen pada akhirnya. Jadi dalam proses yang panjang ini tiap harinya kamu harus hadir. Karena tiap harinya, di hari yang bahkan kamu rasa tidak terjadi apa-apa pun, itu dihitung. Iya, ya Wheel of Fortune. Jadi kalau kehadiran kamu dari awalnya buruk, agak sulit tuh ntar dapetnya. Di fiturnya apa ya, aku belum lihat sih. Ntar Crowning the Reading ada Ten of Cups, fitur energinya ada King of Coins. Nah ini yang aku bilang, agak sulit. Kalau hari-harinya kamu sering bolos, hari-harinya kamu nggak selalu hadir, ya gimana kamu mau dapetin King of Coins. Sedangkan Seven of Coins di sini kan proses yang harus kamu jalanin, yang harus kamu lakuin tiap hari. Panjang prosesnya, butuh waktu lama, iya. Cuma setiap menitnya, setiap waktunya dihitung. Ada Wheel of Fortune di bawahnya. Ten of Cups di atasnya, aku ngerasa ini kayak ini kamu yang ngejalanin prosesnya dengan penuh dengan penuh kesyukuran kali ya. Iya, bahkan kamu belum jadi King of Coins sekalipun, sekarang kamu udah bersyukur. Kayak dulu aku sering dinasehatin gitu sama ibuku, kalau kerjanya harus sambil syukur. Walaupun kerja nggak selalu menyenangkan, tapi tetap harus dibarengin dengan rasa syukur. Ya syukur kita hari ini bisa bisa contribute ke orang lain. Syukur hari ini kita bisa ngebantu orang lain. Apalagi dulu kerjaanku di hospitality kayak gitu. Ya syukur hari ini aku bisa mempermudah urusan orang lain. Syukur hari ini ada orang yang aku bikin tersenyum kayak gitu. Yang kayak gitu tuh ibu selama aku kerja selalu ngingetin aku kalau bahkan buat kerjaan yang tidak menyenangkan pun tetap harus disyukurin. Soalnya itu secara langsung atau tidak langsung itu ngebantu mempermudah hidupnya orang lain. Nah di posisi kamu,
sebagai penanya di sini ada The Tower. Ini agak kontras dari Seven of Coins dan King of Coins, bahkan yang sifatnya berproses, yang sifatnya berkepanjangan. The Tower ini datangnya tiba-tiba. Ya, dia warnanya kayak mungkin lebih mirip, lebih nyambung sama Ten of Cups di sini. Ini kayak apa ya? Kayak menara emas yang kamu bangun gitu. Secara ya kalau ngeliat Seven of Coins secara kayak brick by brick gitu, tiap apa ya? Secara sedikit demi sedikit kamu ngebangun menara emas kamu sendiri, dan kalau udah masanya dia jadi, dia berdiri, ya apa sih, ya nggak ada yang bisa ngalangin. Atau aku bilangnya apa ya, kayak mungkin ada masanya kamu terlalu menikmati prosesnya sampai kamu nggak sadar kalau finish line-nya udah lewat loh, atau finish line-nya udah deket gitu. Tapi karena kamu ngejalanin prosesnya dengan sabar, dengan apa ya, fokus, konsentrasi, komitmen itu kali ya. Dengan komitmen, dengan sabar, begitu udah sampai waktunya kamu buat menerima hasilnya, kamu kaget sendiri. Loh kok udah nyampe kayak gitu, kayak kadang-kadang ada yang begitu kan, kita saking asiknya bawa motor atau bawa mobil kayak tiba-tiba loh udah nyampe aja kayak gitu, kayak saking kita apa sih, enjoy the ride, jadi tau-tau udah nyampe aja nih, gimana sih. Nah, environmentnya ada Ace of Swords, dan dia kayak dia awal baru nih kayak kamu butuh mindset yang baru untuk ngadepin apa ya, yang tadi ku bilang nih, kalau selama ini kamu lagi di perjalanan nih, terus karena kamu ya tadi ku bilang menikmati proses perjalanannya, tahu-tahu nyampe aja gitu, kamu nggak nyangka loh kok udah nyampe. Nah begitu nyampe, kamu butuh mindset yang baru untuk menyikapi tempat baru itu atau posisi baru kamu itu. Ya, bisa itu tempat, bisa itu kondisi, bisa itu apa ya, mungkin jenjang yang baru gitu kali ya. Dan kamu bakal ngerasa asing di situ. Oh, di sini kok cara kerjanya begini ya. Ya, mungkin ini juga soal apa ya? Orang yang pasangan yang udah pacaran mungkin bertahun-tahun gitu. Terus tahu-tahu lah kita udah nikah aja nih kayak gitu, kayak gimana nih? Tiba-tiba apa sih, ada apa ya? Ada tanggung jawab baru gitu yang kamu masih ngerasa asing. Lah kalau ketemu tiap hari begini ternyata ya ada tanggung jawab apa sih, ada uh, responsibility atau ada apa ya, kayak PR-nya gitu loh. Aduh ada PR-nya nih kalau kalau apa ya, kalau ketemu tiap hari, atau ya ya apalagi kalau nikah gitu ada tanggung jawabnya nih, aku beneran baru nih ngadepin yang begini. Hopes and fear-nya ada Queen of Coins. uh, harapannya adalah apapun yang kamu hadepin di tempat yang baru ini, di kondisi yang baru ini, adalah segala hal yang kamu butuhkan di situ tercukupi, dan ketakutannya kalau tidak tercukupi mungkin. Jadi tapi aku pikir kalau ngeliat King of Coins di sini ketemu sama Queen of Coins, aku nggak ngerasa bakal aku nggak ngerasa kamu bakal kekurangan sih di sini. Iya, takut kekurangan dengan bener-bener ngerasa kekurangan itu kadang dua hal yang berbeda sih. Iya, kayak takut kekurangan ya itu mah kita ketakutan aja sebenarnya. Kalau apa sih, ya kalaupun iya kita ada di apa ya, ada di kondisi yang emang kekurangan, kalau kitanya nggak takut ya nggak apa-apa sih kadang. Iya kadang ya ada aja, apalagi kalau nikah terus pengantin baru kan ada aja kurangnya gitu. Iya kayak ternyata apa sih, ternyata kalau budgetnya dihitung ini bulanannya bisa nggak nutup nih kalau nggak disiplin kayak gitu, kayak waduh kemarin kebanyakan apa ya, kebanyakan main atau kebanyakan zaman pacaran terlalu apa ya, uh, ngapelnya terlalu mahal kayak gitu, terus begitu dihitung setelah nikah, waduh ternyata kemarin waktu zaman pacaran mahal juga ya tiap kali keluar kayak gitu, kayak kalau dihitung-hitung ya sama pacaran ternyata lebih banyak pengeluarannya kayak gitu. Dan aku nggak ngerasa itu jadi apa ya, itu jadi masalah sih kalau kamunya yang tadi aku bilang nggak takut dan nggak ngerasa kekurangan, mah ada aja. Masalahnya
kita ngadepinnya gimana? Apakah kita takut ke takut apa ya takut dengan kekurangan itu, atau kita ngerasa itu kurang? Di outcome-nya ada emperor, ada kontrol, ada apa ya, ada kendali yang kamu ambil. Ya mungkin sama kayak kalau kita ngomongin kekurangan, ya gimana cara kita menerimanya. Kalau kita melihat kekurangan sebagai hal yang kita takutin, ya itu bakal menakutkan. Kalau kita melihat kekurangan sebagai hal yang kita rasa, ya jelas itu bakal kerasa kurang. Tapi kalau kita ngelihat kekurangan sebagai sebuah potensi untuk kita bisa berkembang, untuk sebagai potensi untuk kita bisa apa ya, menjadi lebih, ya harusnya itu nggak masalah dong. Ya emang udah seharusnya kita kekurangan. Hmm, aku pribadi ngerasa apa ya, kalau udah mulai ngerasa kurang gitu ya, pada akhirnya balik ke mindset sih. Iya kita bakal susah, iya kita bakal kurang, tapi kalau kita bisa ngelihat kekurangan sebagai potensi atau sebagai kesempatan kita untuk menjadi lebih atau mencari lebih, berupaya lebih, ya sebenarnya itu nggak kekurangan. Itu emang apa ya, kalau ibuku bilang jalan lantarannya kita untuk sampai di titik yang nextnya kita bakal apa ya, nextnya kita bakal naik kelas lagi kayak gitu. Kayak yang tadi aku bilang, ini kalau perjalanan kamu udah jalan cukup jauh nih untuk sampai ke sini, tapi kalau mungkin ada ketakutannya kamu ngerasa kurang mampu atau kurang kompeten atau kurang mampu lah ya buat apa sih, buat ngadepin masalah di titik kamu yang sekarang, ya jadikan itu perjalanan kamu selanjutnya, jadikan itu alasan kamu untuk terus memperbaiki diri, untuk terus menjadi lebih baik dari diri kamu yang sebelumnya. Gitu kali ya Scorpio. Ya untuk readingan kamu kali ini, thank you banget buat supportnya, buat likes, komen, sama jam tayang yang udah kamu tinggalin di video ini. Sekali lagi makasih, semoga bermanfaat ya Scorpio. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.